Panggil saja Darman. Darman merupakan pengantin baru. Ketika itu, Darman mencari rumah untuk membuka usaha kulinernya. Berhari-hari Darman mencari tempat yang cocok buat usahanya. Memasuki hari kelima, akhirnya Darman dan istrinya menemukan rumah yang cocok buat usahanya, tepatnya di pertigaan jalan. Tidak menunggu lama, Darman bersama istri boyongan dari rumah lama ke rumah yang baru menggunakan mobil pick up. Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, Darman bersama istrinya sampai di rumah tersebut. Supir dan kernet pun mengangkat barang-barang seperti perabotan dapur, kursi, dan lemari. Namun aneh, setelah barang semua turun, supir dan kernet itu langsung pergi. Entah kenapa, Darman dan istrinya pun sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya, Darman pun berniat untuk mencari sayur mayur dan kebutuhan untuk buka kulinernya ke pasar. Setelah esok harinya, Darman bertemu dengan sopir tersebut. Dan ternyata supir dan kernet itu melihat sosok pocong dan kuntilanak yang bergelantungan di tengah rumah, di atas, seperti di tiang-tiang rumah yang menjulur ke samping. Kunti itu hanya melihat mereka dengan tatapan tajam. Tidak bicara ataupun menakutinya, hanya duduk sembari uncang-uncang kaki. Namun anehnya, Darman dan istrinya tidak melihat itu. Dan kemudian Pak Darman pun membayar ongkos yang kemarin disewa mobilnya itu. Dan Pak Darman pun akhirnya bercerita ke istrinya dan berniat untuk memanggil ustadz atau kiai yang berada di desa tersebut. Malam pun tiba. Pak Kiai pun datang bersama rombongan atas undangan Pak Darman dan istrinya. Setelah membaca doa-doa dan lain sebagainya, sang kiai pun bicara pada Pak Darman kalau rumah ini tusuk sate dan jarang sekali orang yang kuat atau bertahan bertempat tinggal di tempat seperti ini. Tapi insya Allah dengan kekuatan doa dari para santri dan kiai, mudah-mudahan sudah tidak ada gangguan lagi semacam itu. 1 bulan berlalu, tidak ada yang aneh di rumah tersebut.
dan kuliner pun sudah dibuka dan sangat ramai pembeli karena rasanya yang enak dan lezat, hingga membuat orang ketagihan untuk kembali ke tempat tersebut. Hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Semua itu dijalani oleh Pak Darman dengan sukacita. Menginjak tahun ketiga, tamu kuliner pun makin banyak yang datang ke tempat Pak Darman. Namun, keanehan sering terjadi ketika mau tutup kuliner tersebut. Ketika mau tutup pintu, tiba-tiba banyak sekali orang yang berdatangan untuk meminta atau membeli kuliner tersebut dan makan di tempat. Ketika toko mau tutup, banyak sekali orang yang berbaju zaman dulu mampir ke toko. Tapi anehnya, tamu-tamu itu memakai dokar. Percis seperti zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu. Memakai kebaya, pakai kain jari, dan tusuk konde yang menempel di rambutnya untuk perempuannya. Dan untuk laki-lakinya memakai celana hitam setengah kaki dan pakai baju hitam pula serta memakai ikat, hingga mereka memenuhi ruangan makanan itu. Dan Pak Darman kebingungan karena bahasa Jawa kuno yang mereka pakai. Dan makanan itu habis tak tersisa. Rombongan itu sangat aneh sekali di mata Pak Darman. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi pakaian seperti itu di pasar ataupun di mal-mal swalayan. Pakaiannya sangat zaman dulu sekali. Mereka pun makan dengan lahap dan sambil mengobrol layaknya orang-orang seperti biasa. Setelah mereka makan dan membayar dengan uang yang dipakai sekarang, itu sangat di luar nalar sekali. Orang-orang itu tidak pernah menghitung uang yang diberikan. Mereka memberikannya dengan ikatan seperti alang-alang. Uangnya itu terikat dengan kuat oleh sebatang alang-alang. Tentu saja Pak Darman tidak bisa atau tidak berani
untuk menanyakan hal tersebut. Setelah mereka membayar, kemudian satu persatu mereka keluar dan menaiki dokar yang tadi mereka pakai. Sangat mengerikan ketika dokar-dokar itu berjalan. Ringkihan suara kuda, ketukan suara kuda kakinya, sangat merinding untuk Pak Darman, sampai terngiang di telinga. Karena saking banyaknya ringkihan dan suara kaki kuda itu keras terdengar di telinga Pak Darman, hingga perlahan kuda itu menghilang dari pandangan Pak Darman. Singkat cerita, dan akhirnya Pak Darman dan istrinya menandai kedatangan rombongan misterius itu. Datang setiap bulan Hapit. Dan akhirnya mereka bersahabat. Dan Pak Darman pun baru menyadari kalau di pertigaan itu adalah tanah kosong menuju ke hutan. Di sana tidak ada desa atau penduduk, yang ada hutan belantara dan gunung-gunung. Dan Pak Darman pun merahasiakan hal tersebut dari orang halayak. Sampai Pak Darman punya anak dan cucu. Kejadian itu terus berlanjut. Setelah Pak Darman meninggal, karena usianya sudah tua, usaha itu pun tidak diteruskan oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya dan juga cucunya tidak berani untuk menghadapi tamu misterius tersebut. Akhirnya warung kuliner itu tutup dan terbengkalai. Sekian.